baru bagi developer PHP yang sering terkena performance issue pada sistem yang sudah deploy di production. Inilah dia Franken PHP. Jadi Franken PHP ini merupakan runtime alternatif yang bisa kita gunakan untuk menjalankan kode base PHP kita selain menggunakan runtime bawaan PHP itu sendiri atau runtime Zen Engine. Nah, seperti yang kita tahu, runtime bawaan PHP itu memiliki performa yang kurang bagus. Jadi banyak komunitas-komunitas open source yang membuat runtime alternatif. Contohnya seperti dulu itu ada yang namanya Hip-Hop VM yang dikembangkan oleh Facebook. Lalu kemudian ada juga Soli, lalu kemudian ada juga Roadrunner, dan salah satu yang paling baru adalah PHP Franken ini. Nah, PHP Franken ini menawarkan performa yang cukup overpower ya, dimana di sini dituliskan bahwa kecepatannya bisa 3,5 kali lebih cepat dibanding dengan FPM. Jadi FPM ini merupakan engine yang biasa digunakan untuk menjalankan PHP di server production. Nah, pertanyaannya, kenapa Franken ini bisa 3,5 kali lipat lebih cepat? Nah, itu karena Franken ini menerapkan metode worker, di mana semua kode base kita itu akan di-cache di memori. Nah, otomatis ini akan meningkatkan performa yang lebih bagus. Karena pada dasarnya kalau kita pakai runtime biasa, PHP itu akan membaca kode base kita yang berasal dari hard disk, lalu kemudian didistribusikan ke memori atau RAM, lalu baru diantrikan untuk diproses di prosesor. Nah, sedangkan kalau kita pakainya worker ini, dia langsung ngambil kode base itu dari memori, di mana kode base itu juga sudah dioptimalisasi, sehingga performanya akan otomatis lebih cepat. Nah, selain itu, di sini dituliskan bahwa Franken PHP ini ditulis di atas bahasa pemrograman Golang dan C, sehingga fitur-fitur unik seperti coroutine bawaan Go itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan performa dari sistem yang kita miliki. Tapi menurut saya sarankan nggak perlu pakai fitur yang bawaan dari bahasa lain kayak gini ya. Soalnya takutnya nanti kedepannya ada runtime baru yang lebih cepat, yang lebih overpower daripada Franken ini. Dan ketika kita pengen migrasi ke sana, kita harus merombak kode base kita yang sudah terlanjur ditulis menggunakan fitur ikonik seperti coroutine ini ya. Nah, kembali lagi untuk Franken ini, selain dia cepat, dia juga memiliki fitur-fitur yang menurut saya akan sangat berguna. Seperti salah satunya adalah fitur real time ini, di mana runtime bawaan PHP sendiri dia tidak bisa digunakan untuk membuat fitur real time, karena memang bawaan dia tidak support untuk WebSocket ya. Kalaupun bisa, itu harus menambahkan dependensi tambahan. Contoh misalkan ketika kita menggunakan real-time di Laravel, kita perlu dependensi tambahan dari Node.js. Lalu kemudian ada alternatif lain, itu sebenarnya ada bawaan dari PHP atau menggunakan bahasa dasar PHP, bukan bahasa dasar JS. Tapi untuk konfigurasi pemasangannya itu menurut saya cukup effort, cukup sulit. Jadi beda kalau kita menggunakan Franken PHP ini. Kalau kita pakainya Franken PHP, kita tinggal pasang Frankennya dan sudah bisa menggunakan fitur real time ini tanpa harus memberi konfigurasi tambahan. Nah, selain itu
Ada fitur yang menurut saya cukup menarik di sini adalah kompresi kode base, di mana ini nanti kode base yang kita miliki akan dikompres menjadi binary code atau executable file yang bisa kita distribusikan dalam ukuran lebih kecil, seperti yang dilakukan pada bahasa pemrograman Golang. Jadi otomatis storage di server kita nanti itu ukurannya akan lebih mengecil karena posisi kode base-nya sudah terkompresi. Lalu kemudian di sini dari segi keamanan, dia menawarkan HTTPS automation. Artinya by default dia sudah melakukan generate otomatis dan renewal otomatis pada sertifikat SSL yang ada di project tersebut. Nah, untuk SSL-nya sendiri ini menggunakan Let's Encrypt ya. Nah, menurut saya itu udah cukup bagus lah. Nah, dari segi penggunaan itu kita tinggal melakukan setup atau melakukan konfigurasi runtime-nya ini tanpa harus melakukan perombakan pada kode base yang kita miliki. Jadi intinya kita tinggal pasang Franken, lalu kode base kita jalankan di Franken, dan secara ajaib performa dari kode base kita tadi akan otomatis meningkat dan kita bisa menikmati fitur-fitur bawaan dari Franken ini. Nah, untuk integrasinya ini bisa dipakai untuk menjalankan macam-macam. Salah satu yang paling saya suka adalah integrasi dengan Laravel. Karena ya memang Laravel ini saat ini bisa dibilang menjadi tulang punggung dari eksistensi si PHP ini. Selain adanya WordPress ya. Nah, di Laravel ini penggunaannya cukup simple. Kalau kita pakainya Docker, kita tinggal install Docker, lalu kemudian menjalankan perintah Dockeran seperti ini. Jadi untuk portnya nanti bisa kalian customize sendiri. Kalau bawaan dia jalan di port 80. Ini tapi kalau kalian pengen expose-nya berbeda, misalkan ke 8000, ya tinggal 80-nya ini kalian ganti menjadi 8000. Ini kalau kita menggunakan Docker. Nah, kalau local installation, kita tinggal mendownload binary sistemnya di sini. Lalu kemudian pada kode base kita perlu menambahkan caddy file yang berisi konfigurasi untuk menjalankan project kita. Contoh konfigurasinya adalah seperti ini. Lalu setelah kita buat konfigurasinya, tinggal kita menjalankan Franken run. Nah, selain itu, nah ini salah satu yang sangat saya suka. Dia support untuk Laravel Octane. Jadi bedanya dengan yang di atas ini, dengan yang lain-lain tadi, kalau kita pakai Octane, kita bisa menjalankan PHP ini secara multi-thread. Jadi performanya otomatis nanti juga akan meningkat. Nah, performanya meningkat, tapi penggunaannya juga simple. Kita tinggal menginstal Laravel Octane, lalu kemudian kita jalankan konfigurasinya, install di server Franken, lalu kemudian untuk menjalankannya, kita tinggal eksekusi Artisan Octane Franken PHP ini. Nah, selain itu, di sini teman-teman kalau mau, kalian bisa mengkompres kode base yang kalian miliki, seperti yang saya bilang tadi, mengkompresnya menjadi executable file atau binary code. Caranya adalah dengan menggunakan Docker. Untuk konfigurasinya seperti ini tinggal kalian copy, lalu kalian jalankan perintah-perintah yang ada di bawah sini. Nah, kalau disuruh memilih antara ini semua, saya lebih prefer menjalankan
kode base Laravel itu menggunakan Docker dengan Laravel Octane. Karena apa? Karena kalau misalkan kita jalankan di server lokal atau langsung di level mesin server, itu menurut saya konfigurasinya cukup memakan waktu yang agak lama. Karena sesimpel apapun konfigurasi PHP, itu nanti pasti akan membutuhkan waktu tambahan untuk menginstal dependensi-dependensi yang dibutuhkan. Contoh misalkan sistem kita itu pengen connect dengan database MySQL. Nah, kan nggak bisa, kita langsung connect-kan gitu aja nggak bisa. Perlu menginstal dependensi tambahan seperti PDO MySQL dan PDO itu sendiri. Nah, beda kalau misalkan kita pakainya Docker. Kalau kita pakainya Docker, itu nanti kita tinggal config di lokal, kemudian kita clone di server, lalu tinggal jalankan Docker Compose app gitu aja. Dan nanti kalau misalkan pindah-pindah server, kita nggak perlu lagi melakukan konfigurasi instalasi dependensi dari awal seperti tadi. Kita tinggal Composer Docker app gitu aja, udah enak. Nah, sama seperti yang saya miliki di sini. Di sini sudah saya siapkan sebuah kode base berbasis Laravel yang ini rencananya saya akan gunakan untuk testing ya, testing performa. Jadi nanti ada tiga runtime. Yang pertama runtime container dengan runtime PHP FPM. Lalu kemudian yang kedua adalah container dengan runtime si Franken. Lalu yang ketiga adalah runtime Franken tetapi dengan menjalankan worker dari Laravel Octane tadi. Nah, untuk root-nya sendiri, root yang akan dipakai untuk testing, itu ada dua. Yang pertama, root slash atau home. Ini akan merespon static JSON yang berisi message hello world. Lalu kemudian di root yang kedua, ini path-nya no, itu akan merespon JSON berupa objek no dengan value Unix time saat ini. Ini saya buat dua root karena ada beberapa runtime yang melakukan caching pada respon pada root yang sama. Jadi contoh misalkan ketika kita pertama kali hit localhost 8000 atau slash di bagian indeks, dia akan merender fungsi ini dijalankan. Nah, setelah hit berikutnya, ketika jarak antar hit itu nggak terlalu banyak, dia nggak menjalankan fungsi, melainkan hasil dari fungsi yang sebelumnya udah diproses tadi, itu di-cache di memori, dan request pada root yang sama, dia ambilkan dari cache tersebut. Jadi dia tidak memproses fungsi yang di dalamnya ini. Itu sebenarnya langkah optimasi yang cukup bagus. Tetapi untuk level komparasi runtime, itu menurut saya agak kurang sportif ya. Kalau runtime itu sebisa mungkin cari yang benar-benar menjalankan proses dengan cepat, nggak pakai cache kayak gitu. Nah, makanya di sini saya sediakan root no, di mana dia akan mereturn Unix time saat ini. Kalau Unix time saat ini kan otomatis nggak bisa di-cache. Mungkin kan Unix time itu kan setiap milisecond berubah. Jadi nggak mungkin di-cache di memori. Setiap request harus dijalankan dengan mengeksekusi fungsi yang ada di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Nah, di sini ada 3 running container yang tadi sudah saya siapkan. Kontainer yang pertama yaitu kontainer dengan runtime PHP FPM, di mana dia berjalan di port 8000. Lalu kemudian ada kontainer dengan runtime PHP Franken yang berjalan di port 8001. Lalu kemudian ada kontainer yang
pakai runtime PHP Franken juga. Tapi di kontainer ini saya mengaktifkan mode multi-worker. Dan dia berjalan di port 8002. Oke, coba kita cek di browser. Apakah ketiga kontainer tersebut sudah benar-benar menyala? Untuk yang pertama, kontainer dengan runtime PHP FPM sudah bisa diakses ya, artinya sudah menyala. Di sini memberi respon pesan hello world. Lalu kemudian kita cek juga untuk PHP Franken. Di sini juga sudah menyala. Lalu untuk PHP Franken multi-worker juga sudah menyala. Selanjutnya tinggal kita tes ketiga kontainer tersebut di konkurensi yang tinggi dengan tools AutoCannon. Untuk yang pertama kali kita tes adalah kontainer dengan runtime PHP FPM. Di sini konkurensinya saya pasang 100 dan durasi 2 detik. Untuk rootnya sendiri yang akan kita coba adalah root slash, di mana root slash ini akan meresponkan sebuah JSON berupa pesan hello world. Oke, kita coba. Nah, dapat dilihat di sini kita dapat rata-rata RPS 212. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, di sini ada 3 data. Yang pertama latensi. Jadi latensi ini adalah durasi berapa lama server mampu menghandle sebuah request. Jadi proses dari awal request hingga server memberi respon itu durasinya berapa detik, berapa milisecond gitu. Untuk request per second ini artinya jumlah request yang mampu dihandle oleh server dalam 1 detik. Untuk byte per second ini artinya jumlah ukuran byte yang mampu dihandle dalam 1 detik. Kayak gitu ya. Kalau saya sendiri biasanya langsung menarik kesimpulan dari average RPS-nya ini, request per second-nya. Jadi di sini ada 212. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, pada progres awal 1% progres, 2% progres, dan 50% progres, ini RPS-nya sama semua. Tetapi ketika masuk ke 97% progres, di sini tiba-tiba RPS-nya meningkat sampai 259 RPS. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi ada kemungkinan server itu melakukan caching pada root yang sama dengan respon yang sama. Contoh misalkan di sini tadi kita testingnya ke root slash dengan respon yang statik selalu meresponkan JSON berupa pesan hello world. Jadi ada kemungkinan di progres yang awal dia itu akan menjalankan body function. Lalu di progres berikutnya dia akan melakukan cache dari respon tersebut. Jadi responnya itu disimpan di memori sebagai cache. Nah, setelah itu ketika dia menerima request, cache tadi akan dijadikan respon tanpa menjalankan body function yang dibuat tadi. Nah, kalau kayak gitu otomatis performanya akan meningkat, kecepatannya akan meningkat. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut kita testing. Berikutnya adalah kontainer dengan runtime PHP Franken dengan konkurensi yang sama dan durasi yang sama. Nah, di sini dapatnya rata-rata RPS 19 RPS. Untuknya di sini tergolong cukup stabil ya. Ini ya menurut saya bagus kalau stabil kayak gini. Bukan dari chat itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah kontainer yang pakai PHP Franken dengan mode multi-worker yang dinyalakan. Nah, di sini kita lihat rata-rata RPS-nya dapat di poin 359, ya 360 lah. Ini perbandingannya jauh banget kalau kita nggak pakai multi-worker, di mana ini cuma 19 RPS. Dan kalau kita nyalakan multi-worker,
kita dapat di poin 360-an. Nah, kalau kita bandingkan dengan PHP FPM, di sini 200, sekitar 200-an RPS. Nah, di sini 360. Itu perbandingan yang cukup drastis ya peningkatannya. Selanjutnya yang akan kita tes adalah dynamic response ya. Sama untuk urutannya, kita pakainya yang PHP FPM dulu, kita tes PHP FPM/8000 pada pet now. Nah, kayak gini. Apakah akan mengalami penurunan? Nah, ternyata di sini kita dapat poin RPS-nya 175 ya. Ini cukup oke lah. Berarti dia kemungkinan nggak pakai mode change yang saya katakan tadi. Soalnya ya perubahan performanya ini nggak terlalu drastis kayak gitu ya. Oke, lanjut kita coba tes yang kontainer dengan runtime PHP Franken ya. PHP Franken dia jalan di port 8001 dengan pet no sama kayak gini. Nah, ternyata ini juga sama, nggak terlalu jauh berbeda. Dapat RPS di 16 request. Dan ini dari awal progres sampai akhir, RPS-nya flat, rata, di 16 poin semua ya. Ini bagus lah kayak gitu. Oke, lanjut kita coba tes yang kontainer dengan runtime Franken multiworker. Kita rubah di port 8002. Nah, dia dapat di rata-rata RPS 275. Ini nggak terlalu nurun-nurun banget ya. Yang awalnya sekitaran 300-an, sekarang 275. Kalau dibandingkan dengan dynamic response pakai FPM, ini ya sangat jauh lah, 100 RPS selisihnya. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk bagi kalian yang mungkin punya project dan mengalami isu performance, ini salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi mungkin bisa kalian coba pakai Franken, tapi jangan lupa mengaktifkan mode multiworker. Soalnya perbandingannya juga jauh berbeda. Tetapi salah satu hal lain yang perlu saya sampaikan di sini, kita coba cek di resource yang dipakai di sini. PHP FPM itu cuman pakai CPU 0,1%. Walaupun ini nanti kalau ketika ada request, dia akan meningkat ya. Tapi idealnya ini nggak sampai 1%. Dan penggunaan memorinya di kisaran 60 MB. Lalu Franken untuk yang non multi worker, yang single worker, itu ideal CPU-nya juga 0%. Sedangkan kalau kita pakai multi worker, ideal CPU-nya itu sampai 1,5 lah, 1,5% gitu. Nah, untuk penggunaan memori juga sama. Ini perbandingannya juga jauh. Kalau kita pakainya Franken multiworker, dia nyedot memori sampai 252 MB kayak gini. Separuh dari resource memori yang saya sediakan. Jadi per kontainer ini tadi kan saya limitasi 5,5 giga kan, 500 MB. Nah, dia pakainya di 250-an lah. Ini cukup besar. Dan kalau pakai Franken, dia konsumsi di 120-130-an. Sedangkan kalau kita pakainya FPM, itu dapat di sekitaran 60-an, 60 MB. Jadi tergantung teman-teman ya, kira-kira kebutuhannya seperti apa. Kalau misalkan memang
butuh performa yang benar-benar tinggi, ya mau nggak mau memang harus memberi resource yang juga tinggi, kayak gini. Tapi ya tergantung kebutuhan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini.